ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Jadi di malam minggu sekarang ini yang pemateri kita adalah Pak Amin ya. Pak Amin itu nama aslinya siapa yang saya nggak tahu. Saya tahunya Pak Amin aja gitu ya. Nanti silakan perkenalkan dulu Pak Amin. Silakan. Baik, saya Men. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal dari Klaten, kalau perhatikan itu Jogja, daerah istimewa Yogyakarta. Jakarta. Kegiatan sekarang apa Pak? Kegiatan sekarang yang jelas Bocil 2 ini. Ya, baru 2 ya. Istri satu, anak 5. Oh, istri baru 1, anak 5. Oke. Lanjut Pak. Gimana tentang masalah peternakan? Selain apa kambing ada apa aja Pak? Banyak, tapi yang mau kita bahas malam ini khusus di kambing atau gimana? Ya, terutama sih di kambing sama sapi kali ya. Karena kita biasanya tiap tahun kan Idul Adha ya. Dan biasanya Idul Adha itu kambing sama sapi ya. Nah, Baik. jadi ibaratnya teman-teman ini pengen tahu gimana sih kalau di bisnis hewan kurban. Intinya seperti itu Pak Min. Bagaimana cara memulai awalnya gitu. Oh, ini aja dulu untuk nanti baru dibutuhnya ke segmen apa ternak di apa menghadapi korban gitu. Siap. Silakan Pak. Untuk yang apa itu saya kasih juga apa poin sabta usaha ternak. Nah, di situ nanti ada satu pimpinan itu melingkupi dari pemilihan bibit, terus jenis apa yang mau dibudidayakan jenis apa, mau dipanen di berdasarkan berapa, jadi volume berapa di berat badannya itu. Jadi tiap volume itu punya kandang sendiri-sendiri gitu Pak. Persiapannya itu jadi nyiapin kandangnya per volume gitu ya. Sampaikan dulu aja 7 poin itu. Pertama ada tadi bibit terkait bibit, yang kedua terkait pakan, yang ketiga adalah kandang dan kesehatan hewan, yang kelima itu catatan yang keempat Silakan Pak, dibahas satu-satu boleh. Baik. Nah, tapi sebelum itu saya sampaikan dulu untuk tentang itu progresnya itu dari mana mau ke mana. Nah, ini untuk memulai usaha harus tahu dulu yang banyak dari ternak itu. Ya. Silakan. Dari untuk menghasilkan kan baik itu kambing ataupun sapi. Nah, berikutnya selain itu ada juga namanya fattening. Fattening itu pembentukan. Iya. Lanjut Pak.
Lagi hujan ya? Lagi hujan bukan? Ya, Oh, pantesan deras banget ya suaranya. cari tempat yang agak aman. Baik, baik. Nah, aman, aman. Di penggemukan, fattening. Nah, itu bisa apa, jantan dan betina. Khususnya untuk domba kambing itu favorit untuk harian itu banyak di sedangkan jantan itu segmennya nanti di sama ya. Bukan bibitan untuk muncul kriteria yang dicari dengan yang dibutuhkan itu tinggi besar atau pertumbuhan berat badan. Yang pertama kalau yang tertunggal jenis darah misalnya. Sedangkan untuk yang pertumbuhan tadi misalnya yang tidak bertanda itu bisa ke Bunda Wonosobo atau Merino. Lanjut ke ini punya sangat penting dalam yang disebut sekali, makanya saya sebutkan tadi. Oh gitu ya. Kenapa tuh Pak? Itu karena dari makan, siensi dari makan. Banyak nutrisinya sedikit. Banyak tapi tidak mencukupi dari nutrisi itu. Yang jelas secara ekonomis harus diperhitungkan bahwa unsur-unsur yang dibutuhkan dari kebutuhan dari domba kambing tersebut. Biasanya konteks pemeliharaan produksinya itu pertama kita menyiapkan dan namanya maaf Pak Min, halo. Ini suaranya kurang jelas. Kayaknya harus agak dekat ke HP-nya kayak suara. Nah, ke yang WA ini harus agak dekat kayaknya. Soalnya hujannya suara hujannya ini banget ya. Iya ya. Paling agak dekat. Itu udah deket banget ya HP-nya ya padahal ya. Oh iya ya. Cuman ada suara. Siap. Oke, nggak apa-apa deh. Lanjut aja deh Pak. Jadi tadi kenapa 1:3 gitu ya Pak ya? Untuk pakan tuh ya. Iya. Pak Min, maaf sebelumnya. Pak Min punya headset nggak? Ada headset nggak? Earphone. Ada nggak? Siap. Baik. Silakan Pak. Iya.
Kalau pakai headset agak mendingan soalnya Pak. Sementara Pak Min lagi nyari headset, ya lihat saya makan dulu aja ya, makan pisang goreng ya. Ambil makan. Pelanggaran makan pisang goreng, nggak bagi-bagi. Malam minggu emang suka hujan di situ ya Pak ya, biar nggak pada apel ya. Iya, ini Di saya biasa malam minggu hujan, sekarang malah nggak hujan ini. Ya Pak Arya, maaf ya Pak Arya nih, aduh masih ada sisa ini, selebaran. Ranginang. Tega. Kita ngopi Mas Isan tuh. Ngopi. Kopinya Hujan Stibra. nggak situ Pak Arya? Itu hujan nggak? Enggak, panas. Enggak ya? Panas. Panas Enggak. ya? Sekarang. Iya. Sekarang mau panas, banyak dosa. Sweet. Kayaknya udah aman tuh Pak Amin tuh. Udah nggak ada suara gemerisik lagi. Masih ada. Apa Bang Sigit? Pak Arya, Cikarang baru hujan Pak Arya. Oh, sekarang baru hujan katanya. Di Palu tuh hujan. Berarti aman. Berarti beda ini, beda benua. Beda negara. Konoha sama Dukunya Konoha. kuat di sini. Oke, lanjut Pak Amin. Bagus nih, udah bagus. waduh, harus apa nih? Iya, nggak apa-apa, ngumpet aja di situ. Kalau kandang kambing aman, nggak apa-apa di kandang kambing aja. Oke, tadi jadinya jadi si pakan ini sebenarnya tuh kebutuhannya itu sangat besar ya Pak untuk peternakan ya, gitu ya Pak Min ya. Jadi itu paling penting untuk menentukan arah dari peternakan itu sendiri. Tadi jenisnya gimana tadi? Ada buat penggemukan. Pakan itu apa aja tadi? Pakan itu ada hijauan HPT, hijauan pakan ternak, limbah dari industri, misalnya dari pabrik tahu itu menghasilkan ampas, atau mungkin dari petanian sendiri ada bungkai kedelai atau bungkai sawit, atau dari sisa-sisa singkong yang tidak dipanen, namanya apa ya, lupa tuh, ongkol singkong kalau nggak salah. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk makan. Tapi tetap ini Pak, apa ngarit? Selain ampas tahu, ampas pir, ampas gandum ya, itu ada konsentrat. Poin penting itu sebenarnya konsentrat itu hampir sama sih namanya, cuman itu lebih kerennya gitu. Konsentrasi tinggi. Bentuknya apa Pak? Bentuk konsentrat itu apa? Pupuk atau kayak apa? Kayak pupuk atau kayak gimana? Oh baik. Bentuk dari konsentrat itu bisa seperti apa ya? Dia kan gabungan ya antara ada yang bentuk
pelet yang udah dicetak. Terus Hmm. ada lagi yang kasar itu hanya dari bahan baku, terus langsung dicampur. Itu misalnya bahan bakunya itu ada ampas tadi ampas tahu dikeringkan, terus ada ampas bungkil sawit, ada bongkol, ada banyak macam nggak. Jadi bentuknya nanti kayak kalau kurang lebihnya nanti hampir mirip seperti bubet. Oh, kayak dedek. Hampir mirip seperti itu. Mungkin ada yang bentuk besar dikit, ada yang kecil. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kayak rumput apa itu biasanya? Ngarit buat ngarit. Rumput itu sebenarnya ada banyak macam. Ada yang jenis rumput halus, ada rumput pasar, ada yang tapi namanya rumput yang di bawah. Sekarang yang lebih untuk di Indonesia itu khususnya itu ada namanya dari turunan king grass, itu ada pancong, ada banyak macamnya sih, ada hampir sekitar 19 jenis, cuman saya nggak hafal juga. Terus ada odot, terus banyak banget macamnya, saya juga nggak terlalu hafal. Oh, jadi nggak bisa sembarangan rumput ya Pak ya? Dari rumput itu hampir semuanya bisa, cuma ada yang dia untuk tingkat kesukaan itu ada yang kurang. Ada juga jenis rumput yang menyebabkan mungkin seperti tembung yang harus komposisinya harus sedikit, ataupun nanti ada yang bisa tekan, ada yang menyebabkan keracunan. Gitu. Ya. Iya. Lanjut Pak. Silakan. Baik. Berarti masuk ke kandang dan keamanan. Ya. Oke. Kandang itu secara umum di yang dari material kayu, itu cenderung modern, itu ada yang mudah jaringan atapnya. Kalau yang model kencang, space yang agak ekonomis itu. Kalau dari segi ekonomis untuk terkena di masyarakat kita itu kebanyakan punya space. Terus punya itu pakai kayu ataupun bambu. Nah, resiko yang paling sering terjadi kalau untuk kena domba ya, khususnya itu kecepet ini bisa menyebabkan kematian dari domba tersebut. Jepit kandang. Di lantai kandang. Oh, lantainya. Lantai itu terbuat dari misalnya dari bambu, kan dari kayu ukuran kering itu disusun memanjang itu. Nah, salah satunya itu yang membuat di domba kecepet. Oh. Itu kalau dalam satu ini ada 3 atau lebih, itu dia yang kecepet itu tadi akan keinjak ataupun diketuk, bro. Dan dia nggak akan makan dan minum, jadi akan lemes, potensi kemungkinan bisa menyebabkan kematian. Oh gitu. Iya. Terus sama keamanannya, kita untuk membuat kandang harus kita aplikasikan juga untuk keamanannya. Ini aman dari mana saja? Pertama itu dari hewan buas, kedua dari pencurian, ketiga dari musibah, mungkin bencana ya.
entah itu banjir atau tanah longsor atau sesuatu yang sangat-sangat. Ini potensinya seperti apa mungkin di seperti itu. Oh, iya. Jadi kayak banjir gitu ya. Kayak banjir gitu itu mempengaruhi dari apa kambingnya jadi stres atau gimana maksudnya? Kalau banjir yang sampai parah itu kan daerah mana ya saya lupa. Di Cianjur itu sampai kandang-kandang Rendem. ya, Oh, sini masuk dari keamanan. Kalau banjir hanya sekedar mengenangi bawahnya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu resiko. Nggak ada tapi nggak terlalu ini banget. Tapi kan ada karena memiliki lahannya di apa lahan dataran rendah dekat aliran sungai atau apa, nah itu punya potensi kayak banjir dan sebagainya. Nah, keamanan terkait pencurian. Kebetulan di Jawa Barat ini sangat terkenal sekali dengan namanya pencurian. iya ya kemarin ya kasus kemarin banyak banget tuh. Di saya juga ada tuh Pak tetangga si isi perutnya dikeluarin dulu dia di tempat. Iya betul. Jadi potong di tempat, isi perutnya dikeluarin, yang dibawa kepala sama itu Badannya. gitu. Nah, jadi bawanya biar enteng itu. Tapi kok nggak ketahuan ya dia nyembelihnya ya? Dibius kali ya. Kalau ketahuan berarti bukan pencuri, Mas. Oh, siap, siap. Lanjut Pak, lanjut. Biaya gimana biaya? Biaya tadi bikin kandang itu Pak, berapa itu? Estimasi untuk biaya kandang yang saya kerjakan itu untuk kapasitas sekitar 200 ekor itu sekitar 75 juta. Oh, 200 ekor. 200 ekor itu berapa kali berapa meter, Pak? Ya. Berapa kali berapa meter muat 200 ekor? Itu kemarin kita 7 kali 22 meter itu. Oh, ini kambing ya, bukan sapi ya, kambing ya? Domba. Domba. Oh, domba. Itu 70 jutaan ya? Bikin kandang ya? Dari apa, Pak? Pakai apa? Kayu. Jadi apa pakai apa? Untuk rangkanya pakai baja ringan. Lantainya itu pakai kayu keras itu. Oh, itu 70 jutaan segitu ya. Siap. Lanjut, Pak, lanjut. Berikutnya berarti ya? Ya, silakan. Kesehatan ternak ini juga memiliki nilai dalam penunjang usaha ternak. Karena hanya sedikitnya kita ternak itu pasti mengalami sakit. Sakit ya. Suhu lingkungan. Nah, kalau kita jadi peternak itu biasanya resiko yang paling sering kita jumpai itu pertama kembung, kedua keracunan, kedua stres. Itu yang faktor yang paling sering kita jumpai. Solusinya apa tuh? Itu ketika undangan ternak itu udah alami stres. Menduga seperti mungkin terlalu berisik, cuaca terlalu panas atau terlalu ekstrim itu juga menyebabkan stres. Mungkinnya itu untuk itu biasanya dikasih vitamin untuk awal pendaftaran, ada treatmentnya.
vitamin, terus antibiotik, injeksi. Taunya stres apa, Pak? Taunya dia stres? Menyendiri, pertempuran gitu dia menyendiri. Nah itu biasanya punya peluang dia stres atau sakit. Oh. Tapi itu gimana ya? Tapi dia jadi dari postur tubuh yang dia untuk beberapa hari, misalkan 3 hari sampai 7 hari itu ada penurunan dari fisiknya, dari berat badannya. Oh gitu. Ya, ya. Kalau yang dua lagi? Ya. Kalau yang dua lagi, penyakit yang dua lagi? Yang kembung ya. Kembung ya. Cirinya gimana itu? Apa? Dari cuaca. Itu cuaca dingin. Nah, itu kalau untuk makannya nggak bisa menyesuaikan, itu gampang kesalahan dari kembung. Biasanya waktu hijauan itu potensi, musim hujan itu potensi untuk kembung. Terutama mereka yang tidak punya stok pakan. Untuk peternak garam, biasanya mereka menggunakan pakan kering yang sudah disediakan sebelumnya. Disimpan dalam bentuk yang nah itu untuk stok aman makannya. Ciri-ciri kembungnya gimana, Pak? Ciri kembung ya kan diam saja juga sama. Terus yang jelas untuk kulitnya agak membesar, nanti kalau dipukul dia kan ada suara kembung. Oh, solusinya apa, Pak, selain dikerok? Ya, dikasih untuk yang sederhana itu minyak sayur 3 sendok makan itu boleh. Kalau yang sering dijalankan sama peternak itu dikasih kayak obat mah atau apa jenisnya itu. Oh. Enggak. Ini hanya separuh aja. Iya, iya, iya. Ngilangin dari yang ada di dalam permennya. Banyak jenisnya kalau kembung itu bisa karena mengkut dan dari ternak itu tinggal gitu. Itu yang jadi positif ya sedikit, jadi nggak bisa mencerna dari makan yang dia makan gitu. Iya, iya. Satu lagi, Pak? Ya. Tadi kembung, stres sama apa tadi ya? Lupa saya. Lupa saya. Ya udah di skip nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Ya udah. Berikutnya itu ya. Itu pencatatan. Ini pencatatan ini penting. Awal dari perencanaan peternak itu pencatatan terkait modal. Terus kemudian yang harus segera untuk digulirkan. Terus pencatatan terkait ternak, pencatatan pakan itu juga harus diterapkan karena di situ nanti untuk menghitung berapa biaya yang sudah keluar selama sebulan, 2 bulan ataupun selama 1 tahun ke depan ini gitu. Dari catatan itu kita bisa mengetahui biaya berapa biaya yang telah kita keluarkan, termasuk untuk APK-nya. Ini
yang digarap itu mau melanjutkan misalnya itu di keriting atau di fattening, melanjutkan atau pindah haluan ke misalkan dari keriting mau ke fattening atau ke yang lain misalnya ke susu misalnya gitu. Memang bedanya apa itu Pak nanti di ini ya, di labanya ya? Yang tadinya buat penggemukan terus malah dibuat diambil susunya itu nggak bisa sekaligus dua-duanya didapat gitu ya? Harus memang satu niche-nya ya gitu ya? Itu sendiri berbeda. Itu ada dua yang dihasilkan untuk yang kedua adalah susunya. Yang menghasilkan susu itu ataupun belum itu yang khusus. Masuk sapi juga khusus kambing sapi perah. Nah, di domba kambing juga sama. Itu yang khusus menghasilkan jenis kambing susu itu. Oh gitu. Mungkin ada kambing sana gitu. Oh jadi kambing sanen ya namanya ya? Kambing sanen ya buat susu itu ya? Oh. Satu ekornya berapa Pak? Juta sapi perah. Mantap. Ya, betul ya. Kambing yang daging itu ada kambing pur hampir sama kisaran itu juga. Itu yang impor ya. Bedanya di pengurusannya atau gimana Pak? Dia yang mau dituju apa? Misalnya saya prediksi ini dari mana? Dari awalnya gitu ya. Lebihnya untuk breeding untuk produksi susu dari sekian liter. Nanti untuk membackup karyawan untuk listrik dan sebagainya. Nah itu harus punya penghasilan per hari misalnya sekian itu. Nah ya sedikit terkait kambing tapi ya itu sekitar 1,5 liter sampai yang liter atau 1 hari. 1 harinya per kambing? Iya, 1 kambing. Oh, lumayan banyak berarti ya? Ya, 1 liternya itu kalau harga di Medan itu bisa sekolah kemarin ya. Itu bisa 30 sampai 40 ribu. 30-40 ribu. Iya ya lumayan lah ya. Ya. Itu menghasilkan 3 liter aja. Harganya 40 ribu dan 1 liter 120. Iya. Itu 8 ribu tuh. Tapi iya benar. Daging ya, apalagi yang lokal itu biasanya pertumbuhan badan atau ATG-nya itu per bulannya itu keluar berapa gitu. Itu rentang biasanya hampir sama. Rata-rata untuk rumput hanya kisaran 1,5 di bawah 2 kilo 1 bulannya. Untuk rumput alam gitu. Naik badannya Pak? Naik badannya 2 kilo gitu? Oh. Seperti apa buat konsentrat itu 1 bulannya bisa tembus 4 sampai 5 kilo. Kayak 6 kilo tuh. Jenis itu. Nah, itu harga dagingnya itu kalau harga daging itu kisaran kalau nggak salah ya itu 130 per kilo. Iya, per kilo.
Iya, untuk ya kisaran 95 kalau nggak salah. Soalnya harganya selalu berubah ya. Iya. Berarti masih untungan itu ya, susu ya, breeding ya? Ya, tapi resiko juga banyak di susu itu, Bang. Oh, resikonya apa tuh? Ya, yang paling banyak itu sitis atau kerusakan atau penyakit yang disebabkan oleh sejenis apa ya virus itu yang di apa Salmonella namanya gitu ya, ya? di kunting atau di itunya buahnya itu. Oh, gitu. Nanti akan yang dikeluarkan bukan susu lagi tapi kayak nanas. Ya kayak kemerah-merahan itu. Oh, gitu. Bisa ya karena itu biasanya obatin. Heeh. Kedua di segmen potong nanti. Oh, iya, 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 iya. Jadi kalau udah susah diobatin ya dipotong ya. Nah, iya, karena kita kan peternak itu bukan dokter, kalau dokter pasti akan dirawat. Iya. Iya. Kalau nggak mau itu ya saya potong. Potong. Jangan pusing kalau dia nggak sehat udah potong aja Potong jual aja. jual karkas. Gitu. Iya, iya benar, Pak. Kita pebisnis soalnya, Iya. bukan dokter. Baik. Lanjut, Pak, lanjut. Oke. Nah, setelah panen apa sih yang dilakukan? Itu biasanya sterilisasi kandang, rekonstruksi kandang. Mungkin ada yang jebol kandangnya, ada yang perlu ditambahin biar mungkin nggak masuk kandang gitu. Jadi pengecekan misalkan breeding itu berarti indukannya masih layak untuk dilanjutkan, untuk dibudidayakan atau untuk harus dikeluarkan nanti dipotong atau dijual. Jadi untuk kalau kambing susu dia produksinya di mana? Kalau udah menurun itu masih bisa diatasi atau enggak? Kalau bisa diatasi berarti dipertahankan. Kalau sudah tidak berarti ya harus keluar kandang bahasanya gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya, keluar kandang itu mau dipotong atau dijual dalam masih hidup gitu. Nah, setelah pasca panen pasti akan menentukan mau menambah populasi atau malah mengurangi dari populasi tersebut atau bertahan di populasi yang sama. Jadi kalau peternak itu pakai BPKS itu. Nah, ini misalnya hanya untung 10 juta gitu. Nah, sedangkan kondisi kandangnya hanya muat di kapasitas 200 ekor. Menambah populasi kandang, menambah volume kandang, misalkan kandang berarti menambahkan biaya lagi. Iya. Nah, biasanya beberapa itu bertahan dulu di posisi yang sama kayak tahun sebelumnya. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun baru menambah luas dari kandang tersebut gitu. Baik. Selanjutnya, dan ini juga yang penting itu adalah pemasaran. Untuk yang breeding, peternak yang memelihara indukan untuk menghasilkan anakan itu biasanya nggak terlalu pusing untuk menjual daripada anakan tersebut karena sudah banyak peternak di kota yang main di gardening itu akan malah nyari ya. Ya, dicari. Ya, saya butuh sekian, saya
kan seperti itu. Hmm. Ini terjadi seperti di kandangnya Pak Lardi di Jawa Timur. Itu populasi hampir 2.000 ekor kalau nggak salah. Ih. Itu hanya yang inden kan. Oh, malah udah inden. Iya. Jadi itu dari yang pesen yang apa dari jantan misalnya tunggal terus nanti ya dapatkan sekian gitu dari apa indukannya seperti itu. Itu yang daging yang maksudnya memang bukan dari level yang diangon. Kalau yang bukan diangon beda lagi. Itu malah dia harus mencari pasarnya. Bedanya di sini. Bedanya apa yang diangon sama yang enggak? Kalau yang diangon dia pertumbuhannya enggak Signifikan ya? Signifikan itu. Kayak ayam yang dibiarin sama ayam yang dipupuk gitu ya, ayam pedaging ya gitu Iya. ya. Pertumbuhannya itu nggak bisa maksimal. Kalau peliharaan dari indukan itu biasanya 3 bulan itu mereka itu udah bisa tembus 25 kilo. Oh, Sedangkan 3 bulan. Iya, 3 bulanan. Hmm. Sedangkan kalau yang tradisional yang diangon itu bulan itu kadang baru di angka 15. Oh, gitu. Sampai 15. Oh, Iya, iya. tahun angkanya. Iya. Iya, untuk usaha pasti akan berpikir ini yang itu bibit yang bagus. Yang bagus. Oh. Terus masuk pasar yang tahunan itu. Yang ini yang ditunggu-tunggu. Jadi hanya yang diharapkan dari peternak itu. Karena harganya memang bisa katakan 2 kali lipat dari harga normalnya. Oh, jadi kalau Lebaran itu sebenarnya itu udah harga naik ya, Pak? Halo? Ya, jadi harganya itu sebenarnya kalau Lebaran harga naik ya, bukan harga normal itu ya. Halo? Iya ya Pak, putus-putus. Oh, putus-putus. Tes 1 2 1 2. Kedengar nggak? Ya. Jadi kalau Lebaran itu berarti harganya itu bukan harga normal ya, harga udah up ya. Ya, betul sekali. Oh, iya. Misalnya seperti Bali, itu kisahnya itu berapa? Sekarang di bawah 10 juta lah, 7 sampai 10 juta. Sampai di sini jualnya udah 15 sampai 20 juta gitu. Oh, ada yang harga segitu ada ya, Pak? Di daerah pelosok-pelosok itu harga sapi gitu. Di Sumatera itu malah sapi itu kayak harga kambing. Gitu. Saya kemarin tuh lihat di jalan pas pulang dari Tangerang, harga sapi, juragan sapi mulai 7 juta. Saya bengong, kok sapi 7 juta, sapi apa? Ternyata ada ya emang ya. Iya. Siap. Ya, untuk sapi ataupun itu di RPH, rumah pemotongan hewan. Rumah pemotongan hewan. Nah, itu bisa masuk ke pasar tradisional ataupun di supermarket. Ke rumah makan juga bisa itu setelah dari RPH. Yang motongnya dari mereka, di RPH-nya langsung dipotongnya. Apa dari kita dipotongnya? RPH itu kan biasa potong sendiri. Oh. Jadi ada yang biasanya di jasa rumah potong itu. Oh gitu, iya. Lanjut, Pak. Yang kedua segmen yang ketiga ya, segmen ketiga yaitu yang terutama untuk kambing domba itu yang terbesar itu setelah korban itu akikah. Ini ya, kebanyakan kan kalau di Indonesia ini hampir mayoritas
muslim semua Hmm. dan agama juga cenderung baik. Jadi untuk akikah Iya, iya. yang mengajak lagi gitu. Hmm. Di sini ya perlu ditekankan banyak apa jasa akikah yang tidak sesuai dengan syar'i. Contohnya, Gitu. contohnya gimana, Pak? Usia, ya, dari usia anaknya itu belum masih di bawah 6 bulan. Jadi kan cara ini minimal 6 bulan untuk jumlah kambing 1 ton atau dapat. Terus dari apa? Biasanya kan ada ya asal potong, ini ada nyawanya bahasanya gitu, nggak dipotong. Ada yang dibutuhkan kan masuk gemuknya layak itu dari kesehatannya juga perlu dipertimbangkan. Karena itu sunahnya kan gitu. Iya, iya. Itu mereka itu langsung dari peternak, Pak. Biasanya yang pada bisnis akikah itu langsung dari peternak atau dari RPH, Pak? Akikah itu biasanya dari RPH. Yang punya kapasitas besar, dia akan menyediakan jasa potong untuk akikah gitu, atau dia mengadakan akikah sendiri. Oh gitu. Siap, siap. Oke, lanjut, Pak. Selanjutnya itu warung sate. Itu untuk pasar harian yang termasuknya. Itu sentuh banyak. Ya, sate kiwan. Jadi memang dia punya tersendiri khusus rasanya sate kambing gitu, tapi yang dipotong itu adalah domba. Punya nama. Tapi potong domba. Iya. Berarti rasanya beda dong. Itu yang sate kiloan itu sebenarnya ngambil dari peternak atau dari RPH juga, Pak? Kebanyakan. Itu biasanya ada suppliernya. Mereka peternak yang menjalankan proses ataupun pengembangan. Oh, udah langsung ya? Ya, kebutuhannya misalnya di berat badan berapa gitu. Nah, itu biasanya di bawah 20, di atas 15. Oh. 15 ke 20. Rekornya ini sekian kilo atau sekian kilo sudah mereka udah tahu. Ya, ya. Ya. Apa? Supplier itu punya yang namanya komitmen ya. Yang mitra full ya. Yang di kerjasama dengan sekolah kambing gitu. Jadi nanti ada yang ambil gitu. Jadi produksi tanah aja gitu. Gitu. Oh, berarti sebenarnya kalau misalkan orang baru usaha ternak itu nggak usah ragu ya, karena pasti dicari orang ya. Iya, yang penting kalau kita mau usaha itu berani untuk menarik benderanya untuk tinggi-tinggi itu, menancapkan benderanya. Saya punya bendera ini. Bendera apa maksudnya, Pak? Oh, peternakannya gitu di ini. Oh, iya, iya. Main di pengemukan, semua yang penting sistem lama-lama ini akan dikenal beberapa orang tukang sate yang melakukan jasa akikah itu. Mereka sendiri juga
Hmm. Ini kemana itu jangan yang punya siapa? Hmm. Yang dia kan juga semakin lama semakin berkurang. Semakin langka kurang lebih begitu. Iya, iya. Setiap hari dipotong ya. Iya, betul. Iya, sehari berapa ribu yang dipotong, sedangkan yang lain Iya, betul. Heeh. yang dipotong lebih banyak yang dipotong biasanya gitu. Siap. Dan prosesnya lebih lama. Oke, ada materi lagi lanjutannya? Turunan dari permen itu tadi itu lebih termasuk ini ya apa dari kotoran dan sebagainya itu terus dari kotorannya itu untuk menghasilkan pupuk urin dan kotoran dari ternak itu untuk pupuk dan untuk kulitnya itu harus dibikin kerajinan dompet ataupun tas ataupun mungkin ada yang membuat jaket atau mungkin untuk alat musik gitu ya. Iya. Itu kulitnya. Nah itu ada lagi bahasa cupir bulu domba. Nah itu kemarin pas ngobrol di Jogja itu tergantung dari populasinya mas gitu. Kalau sedikit biasanya saya kasih harga untuk 15.000. Nah kalau banyaknya nanti tergantung negonya. Oh, per ekor itu 15.000. Iya. Dicukur itu biasanya buat apa? Ini kan dia kan lebih bersih, kalau bersih berarti kan tentang Sehat. kesehatan. Iya, langsung matanya akan bersih karena kalau itu kan dia kan Dingin. kayak gitu. Iya dingin, kehilangan hasilnya itu. Jadi fungsinya akan bertambah. Gitu. Lucu gitu. Kalau kerupuk kulit itu emang asli dari kulit, Pak? Kerupuk kulit. Emang asli kulit? Kerupuk kulit. Ya, kalau saya pernah di daerah saya itu di kampung saya itu di Klaten ada yang pengrajin emang kulit bener. Itu dari RPA dia ambil kayak warga gitu dibeli. Nah, dia diolah jadi tambak kalau sebutnya gitu. Oh, Tambak kulit. rambak, iya, iya. Dan iya, itu ini ada. Iya. Nah, selanjutnya tadi tadi waktu dari mana ada soto. Terus masih yang ini tadi selain tadi terkait pakannya itu ada rumput. Jadi selain kita jadi ternak, kita bisa jadi supplier rumputnya. Ini lumayan hasilnya nih dari sangat-sangat sudah. Rumput yang banyak ditanam tadi adalah rumput biar bakal itu yang sebenarnya cukup bagus. Usia panen itu kisaran 45 hari sampai 2 bulan. Untuk 10 hari udah 45 hari udah bagus sudah yang siap untuk panen. Oh. Itu untuk satu titik itu satu titik itu bisa untuk menghasilkan 3 sampai 5 kilo itu minim. 15 kilo. Nah, 3 kilo biasanya paling murah itu sekitar 500 perak Per kilo. 500 perak itu tinggal dikalikan satu misalnya luasan berapa itu. Itu 45 hari panen. Selain buat kambing Misalnya, kita ya gitu ya. Selain buat kambing kita dijual juga gitu ya. Ya, jadi punya mungkin di sepi-sepi di Bursa itu kan usaha apa bingung kan ya. Nah, tapi rumput tadi supplier ya pas korban ini. Akhirnya
Bisa. Itu pernah ketemu sama ngobrol sama ini budidaya rumput. Itu sebenarnya hasilnya dari peternakan sama yang apa namanya kebanyakan orang rumputnya. Oh, gitu ya? Oh, malahan. Oh, iya, iya. Pelihara satu kandang itu itu 100 ekor gitu ya. Itu setelah dibuat biaya gitu. Hasilnya nggak seberapa. Tapi untuk rumput ini kan volume ya, satu kilonya misalnya 500. Tinggal dikalikan satu luasan itu misalnya berapa, 1 hektar misalnya. Nah, itu mengangkat kita itu. Oh, iya, iya, iya. Bisa lebih diprediksi ya? Iya, oke. Gitu. Tinggal semuanya. Ya apa ya bahasanya MOU-nya berapa pasti itu ya. Iya. Dari itu jelas nanti kan ya ini udah panen dan uang untuk Ya. siap. Ya. Oke. Sampai di poin itu mungkin ada yang dipertanyakan atau yang mau ditambahkan. Oke, ini katanya Pak Min Pak Min yang di mana nih katanya? Daerah mana? Daerah mana? Kebetulan saya saat ini domisili tinggal di Parung, Gunung Sindur. Di Gunung Sindur ya, Pak? Ya, mau ke Tiga Raksa? Ya. Masih jauh ke Tiga Raksa? Tiga Raksa. Kejauhan. Jauh ya? Kejauhan ya? Gunung Sindur. Pasar Parung di sini, Bang. Oh, lebih ke Pasar Parung ya? Siap, siap. Ya. Oke, katanya kalau misalkan ada teman-teman yang pengen belajar langsung, bisa nggak? Boleh, silakan. Cuman saat ini sebenarnya saya lagi off karena saya habis bahasanya gini. Udah dibongkar, waktunya itu. Udah waktunya dibongkar. Sebagai pengelola, itu saya sebagai pengelola. Dan jadi sebelumnya sendiri di sini, kalau di rumah ada cuma sedikit, baru di bawah 10 ekor di kampung itu. Iya. Itu mau monggo, silakan. Siap, siap. Oke, silakan yang mau bertanya langsung aja open mic. Mana Bang Haji? Bang Sigit, kali mau langsung ngambil kambing. Waduh. Ya, Pak Ria. Pengen nanya, tapi nggak jelas suaranya. Jadi dari tadi tuh nggak kedengeran tuh. Ya nggak nyimak, cuman ya kayak itu apa namanya, kurang jelas aja gitu. Kurang jelas. Oh iya, iya. Enaknya kopi darat aja langsung di tempat Pak Min gitu. Iya, kopi darat langsung di tempat Pak Min boleh katanya. Jadi Pak Min ini dia pengelola suatu peternakan besar ya. Jadi kalau misalkan mau ke sana ke Gunung Sindur silahkan. Cuman saat ini memang kandangnya lagi dibongkar, lagi waktunya untuk berbenah gitu. Makanya kalau untuk sekarang katanya belum ada karena lagi dibongkar dulu. Seperti itu. Jadi tadi suaranya itu nggak jelas ya. Tapi Pak Min ngedenger jelas nggak ini, Pak Min? Pak Rik? Nah, Pak Ria? Ya. Gitu ya. Oh iya, iya. Jadi kesulitan kalau suara dari HP itu nggak bisa on di Zoom itu memang gitu Pak. Saya malah enakan di Google Meet sebenarnya daripada Zoom. Nggak entah kenapa kualitas suaranya lebih bagus Google Meet. Nggak tahu kalau menurut saya ya. Gitu sih. Siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin?
Selain gendong anak, Pak Arya? Sebenarnya sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan, cuman ya kalau suaranya nggak jelas ya Susah kira-kira ya? yang saya tangkap juga nggak akan maksimal gitu. Benar sih. Ya, iya betul betul. Oke, kalau begitu, kalau misalkan tidak ada lagi, mungkin nanti bisa Tanya Om Iksan. silakan. Malam, Pak Min. Dari Bang Sigit nih, Pak Min nih. Malam, Pak Min. Malam. Tadi itu jadi kayak kambing itu ada beberapa diperuntukkan kayak buat kambing buat ini susu ya kan. Terus ada buat yang kayak akikah gitu kan. Ada yang buat sate. Sebenarnya untuk pemilihan kambing itu buat daging-dagingnya itu yang bagus baiknya mulai umur berapa sih? Kayak gitu. Siapa tahu nanti Kang Kobuli punya RPH juga. Terima kasih. Amin. Jadi umur yang bagus untuk bisnis RPH itu di umur berapa, Pak Min? Yang siap foto ya itu biayanya kan untuk domba itu di bawah 1 tahun. Bawah 1 Terus tahun. untuk apa? Ya, tadi warung sate itu juga biasanya yang dicarikan kambing muda ya. Kambing muda ya. Di bawah 1 tahun. Maka ya, yang dipotong itu kisaran umur 6 bulan sampai 10 bulan lah. Di kandang itu ada pemeliharaan hanya sekitar 3 sampai 4 bulan. Oh. Bukan. Jadi 3 sampai 4 bulan di kandang, 6 bulannya ke atas itu adanya di RPH gitu ya. Sampai 1 tahun tuh. Ya. Oh, ya oke. Tapi kalau yang mahal, kecil tapi mahal, itu masuk di Bali itu masuk biasanya. Itu orang-orang Timur Tengah sana yang biasanya pesen, itu harganya lebih bagus. Itu di bawah 3 bulan biasanya. Di bawah 3 bulan udah panen. Iya, biasanya udah dipotong. Nah, harganya bagus. Tapi kadang peternak saya pertumbuhannya bagus tapi nggak dipotong. Oh, kenapa? Itu kan banyak peminat dari Timur Tengah itu karena mungkin rasanya kayak makanan favorit ya. Orang-orang sana itu khasnya itu. Buat ini, buat kebuli gitu, Pak. Bali itu kalau biasanya tuh yang sering ini tuh di kayak menjual kambing guling. Kambing guling, kambing guling. Oh, jadi masih kecil tapi gemuk ya? Jadi cuman berapa orang, 5 orang atau berapa nanti udah habis gitu. Di Bang Sigit mah belum ada ya kambing guling ya, Bang Sigit ya? Belum ada, tapi udah pernah masak. Oh, udah pernah masak, cuman belum ada produk gitu ya? Iya. Siap. Kalau di saya guling banyak, Mas. Gulingnya doang. Ya, gulingnya doang. Ada aja. Dan ada yang lain. Kalau Abu Tolha itu Pak siapa sih Pak? Sering lihat Pak Abu Tolha tapi tidak tahu. Kalau Pak Ludut ini yang di mana ya Pak Ludut ya? Pak Ludut Siboni. Lagi nggak on ya. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi yang nanya. Ya, Saya nanti... nanya dong, Iksan. Nggak boleh Pak, udah. Pak. Pak Arya. Udah close. Ayo Pak Arya, silakan. Ini tadi saya agak sekilas menangkap tentang pakannya ya, masalah rumput itu ya. Saya punya teman juga, beliau itu tiap Lebaran Haji pasti mendatangkan sapi dari arah timur lah, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Nah, dia itu
pakannya itu dari rumput yang difermentasi gitu. Ih, gitu ya? Pak di Pak Min juga begitu. Rumput difermentasi, Pak. Gitu, Pak. Pak Iya. Min. Ya bisa. Jadi apa untuk peternak modern bahasanya biar pemuda Indonesia itu lebih suka ternak itu. Jadi dimudahkan dengan pengadaan pakan fermentasi, rumput itu difermentasi. Jadi menyetop pakan, bahkan dia pakan hijauan rumput dipanen terus diolah difermentasi, disimpan dalam bentuk apa di atau di bunker. Itu kalau punya kapasitas ternak banyak dan tidak punya tempat, biasanya situasi itu akan mengadakan penyimpanan pakan seperti itu. Jadi kayak lumbung ya, Pak? Betul. Nah, itu bisa dikerjakan sama istrinya atau anaknya kasih makan bisa, gitu. Sampai berapa lama kadaluarsanya kalau digituin? Biasanya tergantung dari itu sendiri, kualitas dari pakannya itu. Kalau selama dia tidak berjamur, posisi masih agak cukup lembab dan mungkin agak semi kering gitu, dia akan bertahan lama. Jadi indikasinya kalau timbul jamur, nah itu dia akan mulai tidak aman gitu. Oh, bukannya fermentasi itu ada pakai jamur, Pak? Enggak. Yang saya maksud jamur ini jamur yang jelas nampak itu hitam atau putih yang jelas nampak di ini. Kalau fermentasi itu kan Kayak ragi ya? dia sebenarnya tidak nampak jamur. Oh, iya. Tapi si kambingnya nggak mabok kan pakai fermentasi gitu, enak nih gitu. Dikiranya alkohol. Dalam fermen ternak atau kita sendiri itu juga ada fermentasi di lambung, di rumennya itu. Di lumen. Oh. Jadi malah terbantu dalam perutnya itu kan ada lambung, ada usus 12 jari dan sebagainya. Itu kan dia ada fermentasi di dalamnya. Kalau Gitu. kita udah melakukan di dalamnya itu udah terbantu cara ini ya. Itu buat kambing juga bagus nggak? Buat kambing juga bagus itu, Pak. Insya Allah bagus. Cuman yang ternak yang senior itu menyarankan begini. Kalau kerja itu kalau bisa hemat tenaga. Jadi kalau punya pakan stok hijauan pakan banyak, ya ngapain difermentasi? Kasih aja seger gitu. Kalau harus fermentasi kan dia harus dicacah dulu, masukin tong, itu kan tenaga lumayan. Nah, pakan yang difermentasi itu hanya untuk menyimpan. Itu apa ya? Efektif nggak sih gitu? Oh, jadi lebih baik yang masih fresh gitu ya. Itu sih kalau misalkan kelebihan makanan barulah difermentasi gitu, maksudnya apa ya? Betul. Oh. Kalau mau diternak di kota itu cukup bagus sih pakan fermentasi, karena nggak punya lahan bisa beli pakan fermentasi itu udah ada. Oh iya. Yang gitu. Jadi mau punya pasar kurban itu pakai pakan itu, jadi nggak usah ngarit, cukup stok aja, tinggal beli aja, nanti udah datang, nggak usah mikirin pakan nyari di mana. Iya. Siap. Oh gitu. Siap. Oke, begitu Pak Arya. Ya itu kalau pakan fermentasi itu kalau dari kita merah dari kecil sampai besar, atau hanya kita untuk pengemukan saja ketika mau, kan biasanya Idul Adha itu banyak stok-stok itu ya, biar penggemukan hanya fermentasi gitu. Apa dari kecil sampai besar atau enggak gitu bagusnya gitu, Pak Min? Baik.
Sebenarnya kalau secara alamiah itu pakan fresh itu lebih baik, pakan hijauan itu lebih baik karena ada unsur yang terkandung di dalam daun atau rumput itu bisa langsung keserap ke yang dibutuhkan sama ternak. Nah, kalau fermentasi ini kan ada mungkin yang bahan yang menguap atau dan sebagainya itu atau kecampur sama bahan yang lain, akhirnya diserap sama ternaknya nggak maksimal, bisa seperti itu. Jadi sudah semua bahan mengalami samaan ataupun kelebihan seperti itu. Ada beberapa bahan memang yang bisa untuk difermentasi, dicampur, digabung sama bahan-bahan yang lain. Ada juga yang harus diproses dulu gitu. Contohnya kayak singkong itu harus diproses dulu, harus dicuci atau dibersihkan atau dijemur kayak gitu. Jadinya insya Allah lebih aman sih. Oh, jadinya kalau misalkan pakai di kota misalnya pakai fermentasi itu bagusnya dari awal atau pas penggemukan aja atau pas gimana, Pak? Bagusnya kalau pakai yang fermentasi ya. Setiap waktu dikonsumsi bagus nggak? Atau ada waktu tertentu gitu? Baik. Yang udah berjalan itu biasanya di proses penggemukan, kalau di breeding itu berapa persen lah itu untuk pemberian pakan fermentasinya. Jadi nggak semua full gitu. Nggak full ya. Jadi bukan full pakan fermentasi ya. Oh gitu. Dan itu pun bagian breedingnya ya, pas waktu waktu penggemukannya ya, fatteningnya ya. Itu kualitas daging bagaimana itu? Kualitas daging itu tergantung dari pakan utamanya. Biasanya kan kalau rumput fermentasi itu hanya untuk mendapatkan seratnya. Oh iya. Nah, untuk pakan utamanya mungkin di situ ada konsentrat atau bahan vitaminnya lah ya. Iya, misalnya untuk protein dia ngambil dari ampas tahu. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya. Terus karbohidrat dia ngambil dari singkong misalnya gitu. Nah, dari jagung gitu. Kalau misalkan kita nih, taruhlah Bang Kebuli lah, Bang Sigit lah, mau ngambil langsung dari peternak, itu nyari peternak yang ngasih pakan apa, Pak? Yang bagusnya? Kalau mau ya kualitas daging yang diharapkan seperti apa? Kalau ada secara umum itu nggak memasalahkan soal warna daging, yang penting ada kelihatan merah gitu, sama teksturnya itu. Kalau yang dicari untuk tukang sate tidak terlalu keras. Nah, kalau untuk yang gulai ataupun masakan yang lain itu yang penting dagingnya banyak, tidak susut itu. Nah, tidak menyusut tuh dalam keadaan gimana menyusutnya? Biasanya daging itu akan ada perubahan ketika dikena panas. Oh, ketika kena panas, ketika dimasak jadi menyusut gitu. Oh, ya, gitu biasanya ya. ada penyusutan yang cukup signifikan ya. Oh, yang gitu. biasanya itu yang papannya itu dia banyak mengandung unsur-unsur lemak, protein atau apa itu. Jadi dia banyak menghasilkan lemak, itu nanti banyak yang terbakar atau yang menjadi wah ya gitu. Jadi jenis. Oh gitu. Jadi makanya itu yang menjadi daging murni, lemaknya sedikit, yang memiliki lemak sedikit itu banyak di dagingnya. Itu kalau buat supaya lemaknya sedikit banyak dagingnya, pakannya apa, Pak? Komposisi di konsentrat sebenarnya ada. Oh, di konsentrat. Racikannya itu ada di
berapa saat. Misalnya di itu biasanya masih kalau salah. Isi intinya kalau untuk akhir nanti perubahan dari lemak itu lemaknya sedikit, mungkin hampir hilang. Yang banyak nanti dagingnya. Terus dari warna biasanya ada kombinasi komposisi itu sendiri. Itu bagian biasanya. Kalau di PP itu ya nutrisi, bagian nutrisi pakan sendiri itu udah ya. Untuk resep itu. Oh gitu. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Arya? Untuk sementara cukup deh. Enaknya langsung tatap muka sih. Iya, betul ya, kayak kemarin ya kita belajar 3 itu tatap muka lebih enak ya. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa ke depannya yang ngejahaya bukan cuma di Zoom ya. Mudah-mudahan seperti itu. Agendain aja Mas Isan. Saya bukan admin, no, Mas Nuri, admin. Iya ya. Iya. Saya mah kan pembantu. Pembantu mah punya power. Waduh. Iya. Baik. Ya paling ini apa namanya, kita sudah jam 9, nanti mungkin kita bisa lanjut di WA grup ya. Soalnya saya juga mau ada rapat lagi, saya minta maaf nih, mau ada meeting lagi. Jadi paling gitu dulu ya Pak Min ya, teman-teman ya. Ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Pak Min, Isan. makasih banyak ya Pak. Semuanya. Assalamualaikum. Salam.